Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan atau memaparkan dan inti dari makalah saya sendiri yang berjudul pengertian arbitrase internasional. Pengertian arbitrase internasional itu sendiri adalah penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral. Arbitrase ada yang terlembaga, ada pula yang bersifat sementara. Permasalahan timbul saat sengketa muncul antara perusahaan multinasional, di mana mereka justru mengajukan tuntutan ke berbagai pengadilan di berbagai negara ketimbang menempuh proses arbitrase itu sendiri. Dan metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ialah metode normatif dan berbagai literatur. Ditemukan bahwa arbitrase internasional itu sendiri memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan kelemahan, seperti arbitrase bersifat cepat dan mudah. Dari beberapa pengertian arbitrase di atas, maka terdapat beberapa unsur kesamaan, yaitu 1. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya. 2. Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan meningkat. 3. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan sengketa-sengketa, baik yang akan terjadi atau beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum untuk diputuskan. Yang kedua adalah badan arbitrase internasional. Badan arbitrase internasional itu sendiri: 1. Badan arbitrase internasional di Indonesia. 2. Badan arbitrase pasar modal di Indonesia. 3. Badan arbitrase komoditi berjangkau di Indonesia. Badan arbitrase syariah nasional (Barsnas). 5. Badan arbitrase dan mediasi hak kekayaan intelektual. Yang ketiga adalah jenis-jenis arbitrase internasional. Arbitrase 1. Arbitrase institusional adalah arbitrase di mana lembaga itu khususnya ditunjukkan dalam mengambil peran pengelolaan proses arbitrase atau manajemen khusus, seperti jadwal pengajuan dokumen atau produsen atau prosedur untuk membuat aplikasi dan lain-lain untuk membantu proses arbitrase. 2. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang tidak dikelola oleh suatu institusi, seperti penunjukan arbitrase, aturan yang berlaku, dan jadwal waktu untuk mengajukan berbagai dokumen. Yang keempat adalah syarat-syarat arbitrase internasional. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka suatu perjanjian arbitrase dikaitkan dan apabila memenuhi syarat berikut: 1. Kesepakatan para pihak. 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Untuk perjanjian pada umumnya dalam undang-undang tidak mensyaratkan suatu
perjanjian dilakukan dalam bentuk tertentu. Tetapi untuk perjanjian arbitrase sendiri harus dilakukan secara tertulis. Bahkan menurut undang-undang baru, perjanjian arbitrase dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran surat dan menggunakan telex atau telegram, faksimi atau email dalam sarana telekomunikasi dan lainnya. Itu inti dari pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.